Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, ya, jamaah Bapak dan Ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah, kita benar-benar meninggikan kalimatullah di dalam kehidupan kita, yang mana dialah Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita keimanan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita Islam yang begitu sempurna, yang begitu mulia, yang ketika seorang manusia benar-benar mengamalkan Islam, benar-benar menanamkan keimanan di dalam hatinya, maka hidupnya adalah hidup yang sangat-sangat berbahagia, hidup yang akan membawa kepada berbagai macam kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, hendaknya kita bersyukur, ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dengan anugerah yang sangat besar tersebut. Apalagi, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah pilih kita semua sebagai umat terbaik, umat dari nabi yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Demikian pula, ya, selain Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, ya, keimanan, keislaman, taufik, hidayah, yang jelas itu adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang paling penting, nikmat yang harus kita jaga dengan sekuat tenaga. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menelantarkan kita di dalam kehidupan dunia kita. Allah anugerahkan kepada kita berbagai macam, ya, kekayaan-kekayaan dunia. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ya, kepada kita berbagai macam pintu-pintu rizki, ya, yang mana hal tersebut jelas wajib membuat kita wajib untuk betul-betul bersyukur kepada Allah dengan syukur yang terbaik. Wajib membuat kita benar-benar, ya, sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya semua nikmat ini adalah pemberian Allah Tabaraka wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun dari nikmat yang kalian rasakan, maka itu semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Tetapi kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur dari nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa taala, ya, kita semua diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, jangan sampai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita malah menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang Allah Tabaraka wa taala limpahkan kepada kita, kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya, ya, akan mendatangkan berbagai macam keburukan-keburukan, berbagai macam, ya, siksa azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita benar-benar taib memaknai setiap nikmat-nikmat Allah dengan ketaatan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para jamaah yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, ya,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Ketika engkau hidup di dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah engkau seperti seorang yang asing, ya, atau bahkan jika perlu jadilah seperti orang yang hanya numpang lewat saja. Taib. Artinya apa? Karena memang dunia ini bukanlah tempat bagi manusia untuk bermukim di sana. Ya, kita akan selama-lamanya menjadi orang asing di dunia ini. Sekalipun mungkin kita tinggal di tempat kita lahir, ya, sebagai seorang asli keturunan daerah tersebut misalnya, tetap pada hakikatnya dunia ini adalah tempat asing bagi kita, ya, karena kita hanya sekedar mampir di sini. Bahkan bila perlu, kata Rasulullah SAW, perlakukan dunia itu seperti engkau hanya numpang lewat saja, abirus sabil, ya. Jangan kau anggap sebagai satu tempat yang akan engkau tinggali selama-lamanya, karena memang demikian hakikatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld," kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada seorang pun dari kalangan bashar, manusia, yang tercipta dalam keadaan kekal abadi, tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, ya, setelah Allah menjelaskan tentang bagaimana penciptaan manusia, ya, kemudian apa kata Allah tabaraka wa taala, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian kalian semua setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak kalian akan menjadi mayit-mayit. Ya. Maka sekarang kita masih hidup di dunia, kita masih bisa berbicara, masih bisa berkedip, masih bisa melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, ya. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita masih memiliki nyawa. Yang mana pada hakikatnya diri kita ini tidak lebih dari apa? Hanya sekedar mayat-mayat yang masih Allah tabaraka wa taala izinkan untuk berjalan di muka bumi. Kita ini mayat hidup, ya. Kita ini adalah jasad-jasad yang kelak akan meninggalkan dunia, ya, dan akan berpindah menuju kehidupan yang selanjutnya. Inilah hakikat kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai tertipu dalam kehidupan dunia. Kita akan berpindah. Kita akan menuju satu negeri, satu tempat yang mana ini akan menjadi tempat persinggahan pertama setelah manusia meninggalkan dunianya. Dan mesti bagi kita untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin al-afdal?" Wahai Rasulullah, mukmin seperti apakah yang paling afdal? Maka beliau menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling afdal adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Kemudian ditanya lagi beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa ayyul mu'minin al-akyas?" Kalau begitu mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Maka jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Mukmin yang cerdas adalah mereka yang paling sering mengingat kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mereka yang paling bagus untuk mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematiannya. Ya, itulah kecerdasan kita. Sekarang kalau kita mau tahu sejauh mana kecerdasan kita, bukan dilihat dari nilai dahulu ketika masih sekolah. Kalau mau tahu sejauh mana kecerdasan kita, bukan dilihat dari seberapa banyak gelar di balik nama kita, di belakang nama kita. Ya, kalau mau tahu seberapa cerdas diri kita, bukan kita lihat seberapa banyak penghargaan manusia kepada diri kita, bukan. Ya, itu bukanlah tolak ukur kecerdasan manusia. Tolak ukur kecerdasan manusia kita lihat seberapa sering kita mengingat mati. Ya, dan seberapa bagus persiapan kita untuk kehidupan setelah kematian kita. Itulah yang seharusnya kita pikirkan sedari awal. Itulah yang mulai sejak sekarang. Siapapun kita, tua, muda, ya, bahkan mungkin anak kecil sekalipun, hendaknya mereka sudah mulai mempersiapkan dirinya, sudah tahu bahwasanya dirinya akan mati. Kita semua akan mati, ya. Allah tabaraka wa taala tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya al-maut, kematian. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya kita jangan sampai menganggap remeh terhadap perkara ini. Kita semua akan meninggalkan dunia dan akan melangkahkan kepada satu negeri yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Ya. Alam barzakh ini adalah satu tempat yang hak benar adanya,
berdasarkan kepada hadis yang begitu banyak yang meriwayatkan tentang keberadaan alam barzakh. Demikian pula tentang beberapa kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam barzakh. Ya, sehingga kalau seorang muslim ya sangat ironis kalau dia tidak percaya tentang alam barzakh. Tahib, ya. Adapun orang-orang keumuman manusia pun ya maka mereka harus mempercayainya, karena mau tidak mau yang namanya manusia ketika mereka mati pasti akan berpindah menuju alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kata Allah tabaraka wa taala, maka ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maka mereka mengatakan, wahai Rabb, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan, sehingga aku bisa beramal saleh lagi, fima tarakt, dari apa yang telah aku tinggalkan dahulu kala. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omong kosong belaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya pun memang benar dihidupkan kembali, maka dia akan hidup sebagaimana awalnya, tidak akan pernah dia beramal saleh. Taib. Kemudian apa kata Allah? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di baliknya, di belakang dia akan ada barzakh yang akan didirikan bagi dirinya sampai di hari di mana dia akan dibangkitkan kembali menuju Taib Allah tabaraka wa taala di padang mahsyar. Ya, maka ini salah satu dalil yang pertama akan keberadaan alam barzakh. Alam barzakh adalah tempat yang hak. Alam barzakh kalau secara makna artinya barzakh itu adalah pemisah atau tembok. Itu arti dari barzakh. Kenapa diberi nama barzakh? Karena barzakh ini akan memisahkan antara kehidupan dunia yang sekarang kita masih berada di dalamnya dengan kehidupan akhirat nanti yang dimulai dengan hari kiamat, yang dilanjutkan dengan hari kebangkitan dan seterusnya. Taib. Nah, di antara kedua fase ini akan ada yang disebut dengan fase alam barzakh. Taib, sehingga disebutlah barzakh, pembeda, pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Walaupun alam barzakh sendiri sebagaimana disebutkan oleh para ulama sudah termasuk di antara negeri-negeri akhirat. Ya. Taib. Dan alam barzakh adalah perkara yang gaib. Perkara yang tidak bisa kita ketahui secara akal. Ya. Kenapa tidak bisa kita mengetahuinya secara akal? Karena akal kita pendek. Ya, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya diberikan kepada kita. Apa kata Allah? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak akan tahu bagaimana menyakitkannya siksa azab yang dirasakan oleh mereka para penghuni kubur. Ya, kita tidak akan tahu bagaimana mengerikannya kedua malaikat yang akan mendatangi setiap makhluk yang dia dimasukkan ke alam kuburnya atau alam barzakhnya. Ya, karena akal kita tidak mampu untuk menjangkau itu semua. Ilmu kita tidak akan pernah mampu untuk menjangkau itu semua. Tetapi kita wajib untuk beriman dengannya. Agama Islam adalah agama yang mewajibkan kepada kita untuk beriman kepada hal-hal yang gaib. Yang mana hal tersebut kita imani sesuai dengan dalil yang datang baik dari kitabullah ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian alam barzakh seringkali disebut dengan alam kubur. Kenapa? Karena keumuman manusia ketika mereka meninggal, mereka akan dikubur. Walaupun tidak semua manusia yang meninggal itu dikubur, tetapi dia pasti akan berpindah ke alam barzakh. Ya, sehingga di sana ada khilaf para ulama, apakah alam barzakh itu adalah sama dengan alam kubur, maksudnya dengan kuburannya, ya, ataukah alam barzakh tempat yang berbeda, kuburan adalah tempat yang berbeda. Maka wallah alam, secara pendapat para ulama yang paling rajih ya bahwasanya alam kubur atau alam barzakh jelas berbeda dengan kuburan, bukan tempat yang sama, karena kuburan itu masih di dunia. Ya, kuburan itu masih bagian dari dunia. Sedangkan alam barzakh adalah tempat yang berbeda. Sekalipun beberapa kali Rasulullah SAW menunjuk atau melihat atau merasakan, mendengar ya apa yang beliau dengar dari kuburan-kuburan tentang siksa, azab dan lain sebagainya, maka bisa jadi mungkin Rasulullah diperdengarkan dari alam yang berbeda dari tempat tersebut. Bukan mesti ya bahwasanya alam barzakh adalah kuburan tempat manusia dikuburkan di sana. Ya, maka inilah alam barzakh, inilah alam kubur yang perlu bagi kita untuk persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalaulah sedari kecil kita sudah terbiasa untuk mempersiapkan diri untuk apapun itu, ketika mungkin masih masa-masa sekolah, kita persiapkan diri kita untuk sekolah.
ya kita persiapkan diri kita untuk melakukan berbagai macam hal yang bisa ya mempermudah urusan di sekolah kita. Ketika sudah mulai bekerja, kita pun terbiasa mempersiapkan diri untuk bekerja dan lain sebagainya. Maka ketahuilah ada persiapan yang harus kita persiapkan juga dan jauh lebih penting daripada persiapan-persiapan duniawi yang lainnya. Yaitu apa? Persiapan untuk menghadapi alam barzakh. Ya, persiapan untuk bagaimana kita akan berada di alam barzakh nanti, karena pasti semua dari kita, jangankan kita manusia biasa, Nabi kita Muhammad SAW pun beliau telah dipersiapkan semenjak beliau masih hidup, tempat beliau di alam barzakh. Ya, semua manusia pasti akan dia mendatangi alam barzakh. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita mari mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Baik. Ya, maka yang namanya manusia dia pasti akan bertemu dengan kematiannya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berdasarkan kepada sebuah hadis yang hasan, ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, disebutkan di sana kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatah. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang mana jika beliau berdiri di atas kubur atau di samping kuburan, tambahan sedikit, tidak diperkenankan ya bagi kaum muslimin untuk menginjak kuburan, itu haram hukumnya. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan, berusaha sehati-hati mungkin ketika kita melangkahkan kaki ke kuburan. Ya, jangan sampai kita menginjak kuburan-kuburan kaum muslimin. Taib. Ya, untuk menghormati mereka, yaitu tempat akhir persemayaman mereka. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunianya bersujud kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita muliakan mereka sekalipun mereka telah tiada. Ya, di tempat tinggal terakhirnya di alam kuburnya. Taib. Ya. Kembali kepada hadis, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, jika beliau sedang berdiri di samping kuburan, ya, maka beliau akan menangis dengan tangisan yang membuat janggut beliau basah. Taib. Kemudian ya, faqila lahu, dikatakan kepada dirinya, tuzkaru al-jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Pernah engkau diingatkan tentang surga, diingatkan tentang neraka, tetapi engkau tidak menangis. Wa tabki min hadha, tetapi engkau menangis dari perkara ini. Faqal, maka Utsman menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyebutkan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan ini adalah persinggahan pertama dari negeri-negeri akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu, maka siapapun yang selamat di alam kubur ini, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dirinya. Ya. Fa in lam yanju minhu, kalau seorang tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyad minhu, maka yang setelahnya akan jauh lebih menyulitkan untuk dirinya. Sehingga alam kubur ini menjadi tolak ukur. Ya. Alam kubur ini akan menjadi tolak ukur bagi kita semua, dan manusia akan mengetahui ketika dia masuk ke alam kuburnya atau ke alam barzakhnya, apakah dia akan menjadi seorang yang bahagia ataukah dia akan menjadi sengsara. Dengan kata lain, dia akan mengetahui apakah dia akan menjadi ahli surga atau akan menjadi ahli neraka. Ya, oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dan berusaha mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa selamat di alam kubur. Sebagaimana hadis Rasulullah tadi, ya. Kata Utsman bin Affan, kata Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang yang selamat di alam kubur setelahnya gampang. Nggak selamat di alam kubur, maka setelahnya akan jauh lebih menyulitkan untuk dirinya. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Oleh karena itu, ya, maka perlu kita ketahui agar kita bisa mempersiapkan, alam kubur memiliki beberapa sifat-sifat secara keumuman. Ya. Sifat-sifat secara keumuman bagi alam kubur atau alam barzakh. Yang pertama, di alam barzakh atau di alam kubur adalah tempat yang sangat-sangat gelap. Ya, alam barzakh atau alam kubur ini merupakan tempat yang sangat gelap. Berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah satu ketika ada salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Ya. Kemudian Rasulullah kehilangan, ya, dari salah seorang sahabatnya ini, sehingga beliau mengatakan, dullani ala qabrih, tunjukkan aku menuju kuburannya. Fadalluhu fa shalla 'alaiha, maka selanjutnya
beliau pun sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan kepada kuburnya dan beliau pun salat di kubur tersebut. Taib, salatnya Rasulullah di alam kubur, di kuburan, maksudnya apa? Bukan berdoa kepada yang ada di alam kubur, ya, salah sekali. Taib, tetapi justru mendoakan orang yang ada di kuburan tersebut. Ya. Taib, satu amalan yang menyimpang yang sangat-sangat salah ketika kaum muslimin mereka mendatangi kuburan kemudian salat di sana. Ya. Satu-satunya salat yang diperbolehkan di kuburan, ya, atau di pemakaman adalah salat jenazah bagi mereka yang tidak sempat menyolatkan ketika sebelum dikubur. Taib. Kenapa? Karena ini pahalanya besar. Bagi yang salat ini akan mendapatkan pahala besar. Dan bagi manfaat yang lebih besar lagi akan dirasakan bagi siapa? Bagi si mayit. Ya, kita mendoakannya, kita memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya sebagaimana doanya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya dari doa ketika kita salat jenazah. Taib. Jadi salat jenazah itu atau salat di kuburan itu adalah untuk memberikan manfaat kepada orang yang dikubur, bukan kita mencari manfaat darinya, bukan karena orangnya orang soleh, kalau kita sholat di sana nanti doa kita diterima dan lain sebagainya, bukan, tidak ada dalilnya sama sekali akan perkara seperti ini. Ya, wajib bagi kita untuk meninggalkan karena ini akan menjerumuskan kaum muslimin kepada perilaku kesyirikan yang ini telah terjadi ya di tengah-tengah kaum muslimin. Taib, di mana mereka meminta, menyembah, ya, mengibadahi orang yang ada di dalam kuburan tersebut, dan ini adalah satu dosa besar. Ya, bukan dosa besar lagi, ini syirik, kufur. Ya, orang yang melakukannya sangat mungkin sekali dia terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Taib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada hadis, "Inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan 'ala ahliha wa inna Allah 'azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati 'alaihim." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini adalah tempat yang dipenuhi dengan kegelapan bagi siapapun yang ada di dalamnya. Ini sifat yang pertama dari alam kubur atau alam barzakh. Alam barzakh adalah tempat yang sangat-sangat gelap. Alam barzakh adalah tempat yang tidak ada cahaya di sana. Dan kata Nabi SAW, yang bisa memberikan cahaya adalah salat beliau SAW kepada orang yang di alam kubur tersebut. Taib. Oleh karena itu, ya, sedangkan kita bagaimana? Kita sudah tidak mungkin lagi karena Rasulullah telah meninggal, ya. Oleh karena itu hendaknya kita mencari tahu, ya. Beberapa pembahasan ke depan akan kita bahas insyaallah apa saja yang bisa membuat alam barzakh kita menjadi tempat yang nyaman. Taib. Ini sifat yang pertama. Alam barzakh adalah tempat yang gelap. Kemudian yang selanjutnya, alam barzakh adalah tempat yang di sana ada himpitan atau ada gencatan bagi mereka yang masuk ke dalamnya. Taib. Salah seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang sahabat, ya, yang meninggal di antaranya karena terkena panah musuh, taib, atau terluka oleh senjata musuh ketika di salah satu medan peperangan, dan sebab meninggalnya karena luka tersebut, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu adalah karena taib, mati di medan perang, yang itu merupakan salah satu ciri-ciri mati syahid. Taib, orang yang mati syahid ini, para syuhada. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan yang selainnya, taib, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata, taib, bukan Musnad Imam Ahmad, afwan, dalam Sunan An-Nasa'i, ya, diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i, taib, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dumma dummatan thumma furrija an." Kata Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'adz ini yang meninggalnya beliau membuat arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Yang meninggalnya seorang Sa'ad bin Mu'adz karena saking mulianya orang ini, ya. Meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu membuat pintu-pintu langit terbuka. Ya, para penduduk langit ingin sekali segera bertemu dengan ruh dari seorang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya, karena sangat mulianya sahabat mati syahid, coba bayangkan, ya. Taib. Kemudian apa yang selanjutnya kata Rasulullah, wa syahidahu 70,000 minal malaikah, meninggalnya beliau itu disaksikan oleh 70.000 malaikat, dihadiri oleh 70.000 malaikat. Banyak sekali malaikat yang menghadiri meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu.
Apa kata Rasulullah? Laqad dumma dummatan. Orang sekelas Sa'd bin Mu'adz saja ketika masuk ke alam kuburnya, dia pun merasakan dummah, merasakan himpitan, merasakan gencetan ketika dia masuk ke alam kubur. Thumma furrija anhu, walaupun setelahnya ya dilepaskan bagi seorang Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Taib. Bayangkan orang semulia Sa'd bin Mu'adz ketika masuk ke alam kuburnya merasakan himpitan, gencetan di sana. Ya, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang biasa, apalagi ya manusia yang penuh dengan dosa? Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim berhati-hati, ya jangan sampai bermudah-mudahan, jangan sampai kita tidak memikirkan ya bagaimana keadaan kita nanti ketika kita berada di alam kubur kita. Taib. Kemudian ya Bapak dan Ibu jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka di alam kubur yang selanjutnya, ya itu tadi dua sifat secara umum, adanya kegelapan, kemudian adanya himpitan di sana. Kemudian selanjutnya, secara kejadian apa yang akan terjadi di alam kubur, maka di alam kubur itu akan terjadi tiga perkara. Ya, akan terjadi secara garis besar akan terjadi tiga perkara. Yang pertama akan ada yang disebut dengan fitnah kubur. Ya, akan ada yang disebut dengan fitnah kubur, akan kita bahas nanti apa itu fitnah kubur. Kemudian yang selanjutnya di alam kubur pun akan ada yang disebut dengan azab kubur, ya, akan ada azab di sana. Taib. Kemudian demikian pula di alam kubur, ya akan ada yang disebut dengan nikmat kubur. Jadi ada fitnah, kemudian selanjutnya ada azab dan ada pula apa? Ada nikmat kubur. Ya, ada tiga kejadian yang akan terjadi setidaknya di alam kubur manusia. Taib. Maka hadis yang berbicara tentang fitnah kubur, demikian pula azab kubur dan nikmat kubur ini sangat banyak sekali. Di antaranya sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, hadis yang sahih dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Di antara petikan dari hadis ini, ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang mayit masuk ke dalam kuburnya, ya, dan dia pun taib, mulai didatangi fayatihi malakan. Ya, dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Taib. Siapa dua orang malaikat ini, Pak? Malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Ya. Kenapa namanya Munkar dan Nakir? Munkar Nakir dua orang malaikat tetapi namanya sama. Ya, arti dari namanya sama. Apa itu Munkar dan Nakir? Yang diingkari, yang tidak disukai, yang tidak diinginkan kedatangannya. Ya. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan dalam beberapa periwayatan, Munkar dan Nakir ketika bertanya akan bertanya dengan sangat-sangat menakutkan. Ya. Munkar dan Nakir akan bertanya kepada hamba, akan bertanya kepada manusia. Taib, disebutkan dalam beberapa periwayatan aswadan azraqan, kedua malaikat ini hitam, kedua malaikat ini biru. Taib. Ya, gambarannya bagaimana menakutkannya malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Ya. Taib, sangat menakutkan sehingga naudzubillah ada orang-orang bercanda, Allah alam atau apa maksudnya, ya. Taib, mengatakan bahwasanya kalau ada malaikat Munkar dan Nakir bertanya dia akan menjawab seenaknya misalnya. Taib, naudzubillah, ini bukan lelucon yang bisa dianggap remeh, ya, bukan lelucon yang bisa dianggap sepele. Ini benar-benar mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berani sekali manusia zaman sekarang. Ya. Padahal manusia ketika dia bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir akan ketakutan. Ya, dia khawatir sekali. Sebagaimana namanya Munkar, diingkari. Gak mau manusia ketemu dengan malaikat ini. Ya, taib. Kemudian apa yang selanjutnya terjadi? Fayatihi malakan. Si mayit akan didatangi oleh dua orang malaikat tersebut. Fayujlisanih, fayaqulani lahu. Maka keduanya akan mendudukan si mayit dan keduanya akan bertanya kepada dia, Man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Ya, inilah yang dimaksud dengan fitnah. Ya, fitnah itu artinya adalah ujian, cobaan secara umum, ya, bukan tuduhan. Kalau tuduhan itu bahasa Arabnya buhtan. Taib. Memang buhtan termasuk ujian, ya, tuduhan termasuk salah satu ujian, tetapi fitnah kalimat ini lebih umum lagi. Ya, fitnah itu lebih umum lagi, ujian, cobaan. Taib. Adapun fitnah kubur, maka yang dimaksudkan adalah kejadian ketika manusia berada di alam kubur dan dia akan ditanyai oleh kedua malaikat ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Taib. Maka pertanyaan yang pertama, kata malaikat Munkar dan Nakir, Man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Fayaqul Rabbi Allah. Maka dia pun akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk?
Kemudian keduanya bertanya lagi kepada dirinya, apa agamamu? Fayaqul diniyal Islam. Maka dia pun akan menjawab, agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Siapakah orang yang telah diutus kepada kalian ini? Fayaqul, maka dia pun akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, maka keduanya akan kembali bertanya. Ya, dalam riwayat ini ada tambahan pertanyaan ini, wa ma yudrik, dan apa yang menjadi ilmumu? Taib. Maka fayaqul, dia pun menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Maka aku membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim dan aku pun beriman dengannya dan aku benarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Fayunadi munadin fis sama. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berkata dari langit, an qad saddaqa 'abdi. Kata Allah tabaraka wa taala, telah benar hambaku dari jawaban-jawabannya. Fa afrishuhu minal jannah. Maka bukakan baginya, bentangkan baginya dari surga. Taib. Wa albisuhu minal jannah. Dalam periwayatan yang lain ada tambahan, dan berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan baginya pintu menuju surga. Taib. Ya, dari sini bisa diketahui orang yang selamat diantaranya adalah orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir tadi. Ya, ketika mereka bisa menjawabnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung memerintahkan untuk apa? Untuk dibukakan pintu surga menuju kuburannya. Ya, menuju alam kuburnya. Taib. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, fayatihi min ruhiha wa tibiha. Masuklah. Bagaimana begitu sejuknya udara surga, bagaimana begitu wanginya aroma surga, ya, menuju alam kubur seseorang yang mampu menjawab fitnah kubur tadi. Wa yufsahu lahu fi qabrih. Ya, nah inilah jawaban. Taib. Kalau dikatakan orang masuk ke alam kubur kemudian akan dihimpit, lantas apa yang bisa menyelamatkannya? Salah satunya adalah dia bisa menjawab fitnah kubur ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bisa menjawab fitnah kubur, wa yufsahu lahu fi qabrih, akan dilapangkan kuburnya madda basarih, sejauh mata memandang. Ya. Qala wa ya'tihi rajul, tidak berhenti sampai di sana, datang seorang laki-laki, hasanul wajh, dengan wajah yang begitu baik, hasanul thiyab, dengan pakaian yang begitu bagus, tayyibur rih, dengan wangi yang begitu semerbak. Fayaqul, maka si laki-laki ini berkata, abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah engkau dengan apa yang akan lebih membahagiakanmu lagi. Ya, maka mulai hari inilah hari-hari yang telah dijanjikan untuk dirimu. Ingat kembali kepada hadis Utsman tadi. Ya, kata Utsman apa? Kalau seorang selamat di alam kubur, setelahnya bagaimana? Akan lebih mudah. Nah, si laki-laki ini, ya, yang wajahnya bagus, pakaiannya bagus dan wangi, datang kepada si mayit dan mengatakan, bergembiralah, ya, ketahuilah bahwasanya selanjutnya engkau akan merasakan nikmat yang jauh lebih besar lagi daripada nikmat-nikmat yang akan kau rasakan sekarang. Taib. Ya, fayaqulu lahu, si mayit pun berkata kepada laki-laki ini, man ant, siapakah engkau? Fawajhuka al-wajh yajibil khair, wajahmu adalah wajah yang penuh dengan kebaikan. Fayaqul, maka si laki-laki ini mengatakan, ana amaluka salih, aku adalah amalan salehmu. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga dia pun mengatakan, wahai Rabbku, kalau begitu segerakan saja hari kiamat sehingga aku bisa segera kembali menuju hartaku, kembali menuju keluargaku, kata si mayit ini. Ya, kenapa? Karena dia merasakan begitu nikmat, ya, ditemani oleh laki-laki yang wajahnya bagus. Taib. Demikian pula pakaiannya bagus dan wangi, ya, dan Allah bukakan pintu surga bahkan. Taib. Belum dia masuk ke surga tapi sudah merasakan bagaimana beberapa dari nikmat-nikmat surga di alam kuburnya. Ya, tentu saja wallahu alam ini pun salah satu jawaban, ya, bagi mungkin di antara kita yang bertanya, lantas apalagi hal yang bisa menerangkan alam kubur seseorang? Ya, di antaranya harus dia bisa menjawab fitnah kubur. Harus dia bisa menjawab fitnah kubur sehingga, ya, surga masuk ke sana. Taib. Udara surga masuk ke dalamnya dan berbagai macam kebaikan-kebaikan ada di sana. Taib. Maka ini gambaran orang yang berhasil menjawab fitnah kubur. Kemudian yang selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ya'tihi malakan. Adapun kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan tadi dipertanyakan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah tabaraka wa taala, taib, sama, dia pun akan didatangi oleh dua orang malaikat.
dia pun akan didudukan oleh kedua malaikat tersebut. Fayaqulani lahu man rabbuka, kemudian kedua malaikat ini akan bertanya kepada dirinya, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Fayaqul, maka orang ini mengatakan, la adri, aku tidak tahu, kebingungan dia. Fayaqulani lahu ma dinuka, bertanya lagi kedua malaikat, apa agamamu? Ya, fayaqul, dia pun menjawab, la adri, sekali lagi dia pun menjawab, aku tidak tahu. Ya, fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Fayaqul, dia pun menjawab, la adri, aku tidak tahu siapa dia. Ya, fayunadi munadin minas sama, Allah berkata dari langit, an kadzab, kata Allah tabaraka wa taala, dialah si pendusta, kata Allah subhanahu wa taala. Ya, maksudnya pendusta di sini umum, luas, ya. Taib, bukan berbohong secara khusus, tetapi dia telah mendustakan agama. Dia seharusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dia tahu siapa Rabbnya, dia tahu apa agama yang paling benar, dan siapa nabi yang harus dia ikuti. Taib, tetapi karena kemaksiatan, karena keburukan, karena berbagai macam dosa-dosa yang sering dia lakukan, akhirnya apalagi dengan kekufuran, ya, itu semua akan tertutupi dari dirinya, sehingga dia tidak akan pernah mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Taib, ya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya, kata Allah tabaraka wa taala, fa'afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar, bentangkan bagi dia dari neraka dan bukakan baginya pintu dari neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, kemudian masuklah dari panas dan racun-racun neraka. Wa yudayyaku alaihi qabru hatta takhtalifa fihi adla'uhu, kubur yang tadi menghimpit lanjut disempitkan lagi untuk dirinya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai rusuknya bertautan antara satu dengan yang lainnya. Taib, dimulailah azab di sini, ya, dimulailah azab bagi mereka di antaranya yang tidak mampu menjawab fitnah kubur. Tidak berhenti sampai di sana. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh qabihul thiyab muntinur rih, datang seorang laki-laki, wajahnya jelek, pakaiannya jelek, demikian pula baunya sangat-sangat busuk sekali. Ya, dia pun mengatakan, fayaqul abshir billadzi yasu'uk, rasakan, kata laki-laki ini, rasakan, dan apa yang akan kau rasakan selanjutnya akan jauh lebih buruk lagi untuk dirimu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan untuk dirimu. Fayaqul, maka si mayit mengatakan, man ant, siapakah engkau? Fawajhuka al-wajh yajib syarr, wajahmu adalah wajah yang penuh dengan keburukan. Ya, fayaqul, maka dia pun mengatakan, ana amalukal khabith, aku adalah amalan-amalan burukmu, maksiat, dosa, penyimpangan, penyelewengan terhadap agama. Allah subhanahu wa ta'ala jelmakan dia menjadi laki-laki yang buruk yang akan menemani dia sampai hari kiamat nanti. Sehingga apa kata dirinya? Rabbi la tuqimis sa'ah, kalau begitu wahai Rabb, janganlah engkau dirikan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan terjadi setelahnya akan jauh lebih mengerikan bagi dirinya. Taib, ya, maka itu salah satu gambaran dari fitnah kubur, ya, di mana setiap manusia akan mengalaminya, setiap dari kita akan mendapatkannya, maka berusahalah agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur nanti. Taib, sudah masuk waktu Isya? Taib, sudah. Taib, masuk ya. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi setelah sholat Isya tentang bagaimana cara bisa menjawab fitnah kubur, ya, dan beberapa hal yang berkaitan tentang azab dan nikmat kubur insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu, barakallahu fikum. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Taib, itulah tadi beberapa kejadian, ya, yang akan terjadi di alam barzakh, di alam kubur, yang mana salah satunya adalah fitnah kubur, ya. Fitnah kubur adalah salah satu prosesi di mana manusia akan ditanyakan oleh para malaikat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sebutkan. Taib, maka perlu kita ketahui pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang bisa kita jawab dengan hafalan, ya. Ini bukanlah pertanyaan yang cara menjawabnya adalah dengan kita menghafalkannya. Bukan pula cara menjawabnya adalah dengan kita menyiapkan orang yang bisa menolong kita untuk menjawabnya, ya. Taib,
ketika seorang mentalkin kita sekalipun dari atas kuburan kita, ya, untuk menjelaskan bahwasanya jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi seperti man rabbuka, rabbi Allah, siapakah Rabbmu, Rabbku adalah Allah, dan seterusnya. Tapi sekalipun ada yang mentalkinkan hal tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk menjawabnya dengan cara tersebut. Tetapi yang bisa membuat kita menjawabnya adalah keimanan, ya. Yang bisa membuat kita menjawabnya adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang bisa membuat kita menjawabnya, ya, adalah kemampuan kita untuk menegakkan syariat Islam dan benar-benar mengikuti, ya, jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-27, kata Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah mereka orang-orang yang beriman yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk berbicara dengan ucapan yang baik, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, adapun di akhirat, kata para ahli tafsir dari ayat ini, mereka mengatakan yang dimaksudkan adalah ketika mereka di alam kubur. Ya, ketika mereka berada di alam barzakh, ketika ditanya siapa Rabbmu, ya, apa agamamu, dan siapa nabimu. Tayyib. Maka dari itu yaitulah salah satu jenis fitnah kubur, ya, salah satu jenis dari bukan salah satu jenis, yaitulah salah satu periwayatan yang menceritakan tentang fitnah kubur, di mana di sana pun banyak sekali periwayatan-periwayatan yang lainnya. Taib. Maka selanjutnya kita akan berpindah kepada azab kubur, ya. Azab kubur adalah satu kondisi, satu kejadian yang mana ini perkara yang begitu menakutkan, mengerikan, ya, dan banyak riwayat yang berbicara tentang hal ini. Dan banyak jenisnya juga. Banyak bentuk dari azab-azab kubur, ya. Taib. Sebagaimana disebutkan di antaranya di dalam surat Ghafir ayat ke-46, kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka diperlihatkan, ditampakkan kepada siapa? Kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan para pengikutnya. Taib. Setiap pagi hari dan setiap sore hari. Taib. Ini pun azab jelas, ya. Melihat neraka, neraka itu jangankan dimasuki, dilihat saja sudah memberikan rasa sakit, ya, sudah menyakiti, sudah membuat ketakutan. Taib, ya. Demikian pula, ya, di antara azab kubur ada mereka manusia yang ketika ditanya siapakah laki-laki ini, maksudnya Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan, la adri, aku tidak tahu, ya, kuntu aquluhu ma yaquluhun nas, aku hanya mengatakan tentang dia apa yang dia ucapkan oleh manusia. Ya, dia adalah Muhammad, nabinya orang Islam, ya, taib, dia nabi terakhir dan seterusnya. Hanya itu saja. Kemudian kedua malaikat tadi akan bertanya kepada dirinya, mata lait wala darrait, tidakkah engkau mencari tahu, tidakkah engkau membaca, ya, mencari tahu tentang dirinya. Ini menjadi dalil apa? Ketika manusia sudah mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar syariat Islam, maka sudah tidak ada lagi uzur bagi dirinya untuk tidak mengetahui Rasulullah. Ya. Wajib bagi dia mencari tahu. Wajib bagi dia untuk belajar agama. Wajib bagi dia untuk mempelajari tentang ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Tsumma yudrabu bimitraqin min hadid baina udhunai. Selanjutnya dia dipukul dengan palu yang terbuat dari besi di antara kedua telinganya. Ya. Saking sakitnya pukulan tersebut membuat orang ini berteriak, fayasih. Dia pun berteriak karena saking sakitnya. Fayasma'uha man 'alaiha. Saking kerasnya teriakan, ya, saking kerasnya teriakan dari orang yang dipukul di alam kuburnya ini terdengar oleh makhluk-makhluk yang ada di atas kuburan ini, ya. Taib. Terdengar oleh semua makhluk. Ghair tsaqalain, kecuali dua makhluk. Itu siapa? Malaikat, manusia dan jin. Ya, manusia dan jin tidak bisa mendengar bagaimana teriakan orang-orang yang ada di alam kubur. Taib. Ya, maka ini pun menjadi dalil sebagian yang menyatakan bahwasanya alam kubur dan kuburan itu tempatnya di situ juga, ya. Sebagaimana akan terdengar oleh makhluk yang ada di atas kuburan, taib, tentang apa yang diteriakan oleh mereka yang ada di bawah kubur tersebut. Tapi sebagaimana kita jelaskan tadi, bisa jadi tetap saja mungkin suara itu bersumber dari mana? Alam barzakh yang memang berbeda. Ya, sangat mungkin sekali alam tersebut diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, suara ini dari alam yang berbeda kepada para makhluk-makhluk yang ada di atas kuburan dari orang ini.
Taib. Ya, intinya ini merupakan gambaran bagaimana azab kubur itu ada. Dan azab kubur itu sangat-sangat menyakitkan, ya, azab kubur itu sangat-sangat mengerikan. Taib. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW beliau pernah bermimpi. Taib. Beliau pernah bermimpi dan beliau diperlihatkan di dalam mimpinya. Ya, sebelum kita lanjutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menunjukkan sahihnya hadis ini dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Hadis yang cukup panjang, kita peringkas hadisnya. Taib. Intinya beliau pernah bermimpi. Ya, di dalam mimpinya beliau didatangi oleh dua orang laki-laki. Yang belakangan diketahui bahwasanya dua orang laki-laki ini awalnya Rasulullah tidak mengenalnya. Ya, Rasulullah tidak mengetahuinya. Padahal salah satunya adalah malaikat Jibril dan salah satunya malaikat Mikail. Taib. Kemudian selanjutnya keduanya membawa Rasulullah SAW menuju Ardul Muqaddasah, menuju tempat yang bersih, menuju tempat yang suci. Maksudnya tempat yang baru ditemui oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW melihat tempat tersebut. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, beliau melihat ada orang yang berdiri dan orang yang duduk. Ya. Taib. Beliau melihat ada orang yang berdiri dan ada orang yang duduk. Adapun orang yang berdiri, dia membawa kalub. Ya, kalub itu ada yang mengatakan kail, ada yang mengatakan besi yang runcing, ya, seperti tombak. Taib. Kurang lebih gambarannya demikian. Kemudian apa yang terjadi? Ya, selanjutnya orang yang sedang duduk itu, ya, pipinya, bagian rahangnya, daging yang bagian rahangnya ditusuk oleh kalub tersebut, kemudian dirobekkan sampai ke tengkuknya. Ya. Dilakukan demikian. Taib. Kemudian ketika dicabut, belum sampai untuk ke sebelahnya, maka pipi yang tadinya robek itu kembali rapat lagi. Ya. Kemudian barulah yang sebelahnya dirobek lagi dan disobekkan sampai ke tengkuknya. Sampai kata Rasulullah SAW, siapakah dia? Ya, siapakah dia? Kedua malaikat tadi berkata kepada Rasulullah, intalik, sudah pergi saja. Ya, kita tinggalkan saja dia. Maka beliau pun dan kedua laki-laki tadi, jadi dalam keadaan ini beliau Rasulullah SAW belum tahu, ya, bahwasanya keduanya adalah malaikat Jibril dan Mikail. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafah wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin aw sakhratin. Selanjutnya beliau melihat ada seorang laki-laki yang sedang berbaring. Ya, seorang laki-laki yang berbaring, kepalanya, ya, di bawah, kemudian di arah kepala tersebut ada laki-laki yang lain yang berdiri dan dia membawa batu. Ya. Kemudian yang terjadi selanjutnya, fayushdahu bihi ra'sahu. Si batu ini dilemparkan ke kepalanya sampai kepalanya hancur. Ya. Si batu ini dilemparkan ke kepalanya sampai kepalanya hancur. Taib. Kemudian si batu pun menggelinding, ya. Maka ketika laki-laki yang tadi melemparkan batu tersebut mengambilnya, ya, belum sampai balik lagi ke tempat dia berdiri, tempat melemparkan batu tadi, kepala yang hancur tadi kembali seperti semula. Ya, kembali seperti semula, maka dilemparkan lagi. Terus-menerus dilakukan seperti itu. Ya. Jelas ini satu pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, Rasulullah SAW pun kaget. Ya. Apa hal tersebut? Ya. Taib. Dan ini merupakan, kalau Rasulullah masih hidup melihatnya, menunjukkan apa? Ini azab yang terjadi di mana? Di alam kubur. Ya. Di mana malaikat Jibril dan Mikail memperlihatkan kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi di alam kubur. Taib. Ya, kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapakah mereka ini? Ya, maka kata kedua malaikat tadi, entalik, mari kita pergi lagi. Fantalaqna, kata Rasulullah SAW, maka keduanya pun pergi lagi, ya, menuju tempat yang lainnya. Taib. Menuju tempat yang disebut dengan thaqab, mithlit tanur. Beliau melihat sebuah lubang yang seperti tanur, tempat pembakaran. Ya. Bagian atasnya kecil, bagian bawahnya luas. Taib. Ada lubang untuk keluarnya dengan lubang yang kecil. Ya, kalau bahasa kita mah mungkin seperti asupan lah, Pak, ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Taib. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, yatawaqqat tahtahu nar. Di bawahnya tersebut dipanaskan api. Ya, ada api di bawahnya. Fa idza iktaraba, kemudian Rasulullah SAW melihat ada manusia di sana, ada laki-laki, ada perempuan yang mereka tidak berpakaian. Ya.
Taib. Kemudian ketika masuk ke dalam lubang tersebut, mereka pun dibakar oleh api. Ketika api nyala, maka mereka berlomba-lomba ingin keluar dari lubang yang kecil tadi. Bayangkan ya, bagaimana terlambatnya mereka keluar dari lubang tersebut. Ya, bagaimana mereka harus menyelamatkan dirinya karena telah dibakar tadi. Taib. Kemudian setelah keluar berhasil semuanya dalam kondisi tubuh yang sudah hancur gosong karena dibakar, ya, mereka pun malah masuk lagi padahal sudah tahu di dalamnya ada api. Masuk ke dalamnya kemudian dibakar lagi, terus menerus seperti itu. Ya, kembali lagi Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Ya, maka kembali lagi kedua malaikat tadi pun mengatakan kepada Rasulullah, ya, untuk bersegera berpindah pergi dari orang tersebut. Taib. Maka yang selanjutnya, ya, beliau mendatangi, dibawa oleh kedua malaikat tadi kepada satu sungai yang mana mengalir di sungai tersebut darah. Taib. Fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahar. Di dalam sungai tersebut ada orang yang berenang di dalam sungai dan ada orang yang berdiri di bibir sungai, di samping sungai tersebut. Ya, maka si orang yang berdiri di samping sungai, dia membawa bebatuan-bebatuan. Setiap kali orang yang berenang di dalam sungai darah ini akan menyelamatkan dirinya, ingin ke daratan, ya, maka orang yang membawa batu tadi melempari mulutnya dengan batu. Dilempari dengan batu sehingga dia pun kembali berenang di kolam darah tersebut atau di sungai darah tersebut. Taib. Maka sekali lagi Rasulullah bertanya dan keduanya memerintahkan kepada Rasulullah untuk pergi. Taib, ya. Maka ini adalah gambaran bagaimana azab. Ya, hal-hal tersebut adalah gambaran bagaimana azab di dalam alam kubur. Ya, azab di alam kubur. Taib. Maka yang terjadi selanjutnya, ya, taib, Rasulullah SAW dibawa oleh kedua malaikat tadi menuju satu taman yang begitu hijau, begitu indah. Fiha syajarah azimah. Di taman tersebut ada pohon yang begitu besar. Wa fi asliha syekhun wa sibyan. Kemudian, ya, di akarnya, ya, ada seorang syekh, orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh, dan ada anak-anak kecil. Banyak sekali di sana ada anak-anak kecil. Wa idza rajulun qaribun minasyajarah baina yadayhi an-nar yuqiduha. Kemudian Rasulullah pun melihat ada seorang laki-laki di dekat pohon tersebut yang membawa api. Ya, ada seorang laki-laki yang membawa api. Fasa'ida bi fi syajarah wa adkhalani daran lam arqat ahsan minha. Selanjutnya keduanya membawaku, ya, untuk masuk ke dalam pohon tersebut. Taib. Dan aku dimasukkan oleh kedua malaikat tadi, kata Rasulullah SAW, menuju satu negeri yang tidak pernah aku lihat negeri yang lebih baik daripada tempat tersebut, kata Rasulullah SAW. Di dalam tempat tersebut fiha rijalun syuyukhun wa syabun wa nisa wa sibyan. Di sana ada para pemuda, ya, di sana ada laki-laki dewasa, di sana ada orang-orang tua, di sana ada para anak-anak muda, ya, pemuda tadi. Taib. Kemudian para wanita dan anak-anak kecil bahkan di sana. Taib, ya, kata Rasulullah SAW. Thumma akhrajani minha fasa'ida bi asyajarah. Kemudian dikeluarkanlah aku dari tempat tersebut, ya, maka aku naik ke bagian atas dari pohon tersebut. Ya, aku pun masuk ke negeri yang lainnya yang lebih baik, yang lebih afdal daripada negeri yang sebelumnya. Sama, ya, di sana pun ada para laki-laki dari kalangan orang-orang yang sudah tua ataupun para pemudanya. Qultu tawaftumani. Maka aku pun berkata kepada kedua laki-laki tadi. Ini Rasulullah belum tahu, ya, siapa keduanya. Di malam ini kalian telah membawaku tawaf berkeliling ke banyak sekali tempat. Fa akhbirani amma ra'ait. Sekarang beritahu aku apa yang telah aku lihat, kata Rasulullah SAW. Qala na'am. Keduanya berkata, ya. Amma alladhi ra'aitahu yushaqqu shidquhu. Adapun yang engkau lihat yang mulutnya dirobek tadi di awal, ya. Taib. Fakadzabun yuhadditsu bil kadzbah. Maka dia adalah pendusta. Dia orang yang suka berbohong. Suka banyak berbohong. Fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Yang mana kedustaannya ini disebarkan sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Taib. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW yang mungkin wallahu a'lam, ya, mungkin di zaman beliau, ya, ini kayaknya belum tentu terjadi, ya. Ya. Taib. Tidak mungkin terjadi mungkin di zaman Rasulullah SAW, sangat sulit terjadi dengan berbagai macam kekurangan di zaman dahulu. Tetapi ini ada satu perkara yang kita lihat di hari ini, ya, tidak Bapak-bapak sekalian, ya. Berita-berita dusta tersebar dengan begitu mudahnya, ya, kesana kemari dengan begitu liarnya.
Taib. Manusia ketika berbohong tidak tanggung-tanggung, dia akan berdosa berbohong ke seluruh dunia, disebarkan ke sana kemari. Taib, ketahuilah ya, sudah ada azab yang akan menunggu bagi orang-orang yang senang menyebar berita dusta. Ya, azab bahkan di alam kubur. Maka hendaknya kita berhati-hati ya dengan kedustaan, kebohongan yang sering dilakukan oleh sebagian besar manusia. Taib. Ya. Kemudian fatuh malu anhu hatta tablughal fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Ini dilakukan kepada dia, dirobek, disambungkan kembali, dirobek, disambungkan kembali sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Ya, terus menerus dilakukan seperti itu. Taib. Kemudian yang selanjutnya, walladzi ra'aitahu yushdakhu ra'suhu, dan yang engkau lihat seorang yang dihancurkan kepalanya, yang berbaring tadi dipecahkan kepalanya oleh apa? Oleh batu, ya. Farajulun, dia adalah seorang laki-laki. Allamahullahul Qur'an. Ya. Dia adalah orang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Taib. Akan tapi apa kata Rasulullah? Fanama anhu bil lail wa lam ya'mal fihi bin nahar. Tapi dia tidur di malam harinya dan di siang harinya pun dia tidak pernah mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut. Malam harinya tidak dipakai untuk murojaah, tidak dipakai untuk mempelajari Al-Quran, mengulang kembali bacaannya dan lain sebagainya. Dan siang harinya dia enggan untuk mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Na'udzubillah. Ya, para ikhwah sekalian, wahai kaum muslimin, hendaknya kita berhati-hati. Ingat, Al-Quran ada di hadapan kita. Al-Quran sedari kecil Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita semua. Hendaknya kita berhati-hati, jangan pernah merasa aman, ya. Jangan sampai hidup kita tidak pernah memikirkan satu hal ini. Hati-hatilah, ya. Dan tidak bisa seorang mengatakan kalau begitu mending gak belajar Al-Quran karena ngeri nanti gak bisa mengamalkan. Salah cara berpikirnya. Taib. Justru berpikirnya orang yang tidak belajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran saja diperlakukan sedemikian rupa, bagaimana mereka yang tidak belajar Al-Quran, ya. Taib. Karena mempelajari Al-Quran itu wajib. Taib. Lebih wajib daripada ilmu yang membuat kita bisa kaya raya, lebih wajib daripada ilmu ya yang dipelajari oleh mereka para profesor sekalipun. Ilmu mereka tidak sewajib Al-Quran, ya, untuk kita pelajari. Yang tidak perlu manusia harus belajar dulu di mana dan bagaimana dan segala macamnya, ya, untuk dia bisa mempelajari Al-Quran. Kapanpun dia bisa mempelajari Al-Quran. Dan Allah permudah bagi kita berbagai macam wasilah untuk kita bisa mempelajari Al-Quran. Dan ketika sudah dipelajari, jangan lupa amalkan, ya, jangan lupa dimurojaah, jangan lupa untuk diajarkan kembali dan lain sebagainya dari hal-hal yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran kita. Khawatir, takut apa? Azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyakitkan, ya. Taib. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita tentang perkara tersebut. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ya, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Sama, ini pun dilakukan kepada dirinya, dipecahkan kepalanya terus menerus sampai hari kiamat nanti. Walladzi ra'aitahu fil thaqab fahumuz zunnah. Adapun yang kau lihat, ya, para laki-laki, perempuan yang tidak berpakaian bolak-balik ke tempat yang dinyalakan api di sana, ya, tubuhnya hancur tetapi dia tetap kembali ke sana, mereka adalah para pezina, kata Rasulullah SAW. Ya, mereka ini adalah para pezina, ya, sebagaimana disebutkan oleh kedua malaikat tadi. Taib. Kemudian walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Adapun yang kau lihat di mana itu? Di sungai darah, maka dia adalah pemakan harta riba, ya. Taib. Orang-orang yang memakan harta riba, maka dia akan berenang di kolam darah. Taib. Ini azab jangankan di akhirat nanti di neraka, ya, baru di alam kubur saja sudah dia merasakan. Taib. Dia sudah merasakan bagaimana mengerikannya, ya, akibat dari dosa riba. Oleh karena itu hendaknya jangan bermain-main, ya. Kalau kita mendengarkan guru kita, ada seorang dai, ada seorang alim yang menjelaskan tentang berbahayanya riba, maka ya itu bukanlah karena hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, tetapi apa? Karena begitu mengerikannya ancaman, ya, bagi mereka yang bermuamalah riba, bagi mereka yang terjerat dengan berbagai macam, ya, perkara-perkara riba, karena sangat-sangat mengerikan azab yang akan diberikan kepada mereka semua. Taib. Kemudian selanjutnya wasyekhu fil asli syajarah. Adapun ada seorang orang tua, ya, ini yang tadi yang disebutkan semuanya itu adalah apa? Azab kubur. Itu adalah dalil tentang adanya azab kubur, ya. Makanya hendaknya kita berhati-hati. Taib. Sehingga sudah kita bahas dua perkara, ya, fitnah kubur, kemudian selanjutnya azab kubur. Ini dua perkara yang ada di alam kubur. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini akan berbicara tentang nikmat kubur.
Kata kedua malaikat tadi, wa syaikhu fi asli syajarah Ibrahim alaihissalam. Adapun seorang orang tua yang engkau lihat di akar pohon yang begitu indah tadi, kata kedua malaikat ini, maka beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasibyan, adapun anak-anak kecil ya yang ada di sekitarnya, fa'auladun nas, mereka merupakan anak-anak manusia. Ya, mereka merupakan anak-anak manusia. Tapi disebutkan oleh para pensyarah dari hadis ini, maka ini maksudkan adalah anak-anak yang meninggal sebelum balik. Ya, mereka masih dalam keadaan fitrah. Mereka masih dalam keadaan fitrah. Baik mereka anak-anak kaum muslimin ataupun anak-anak orang kafir. Ya, maka semuanya berada di bawah pengasuhan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Adapun di sana memang ada khilaf juga. Ya, sebagian para ulama ada yang mentafsir lagi. Taib. Sebagian ulama yang mentafsir adapun anak-anak orang kafir tetap diuji. Ya, tetap akan ada ujian apakah ada keimanan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau ada keimanan maka mereka selamat, kalau tidak ada keimanan maka mereka tidak selamat. Itu di antara pendapat para ulama. Ya, itu di antara pendapat para ulama. Taib. Maka itulah tadi yang kita sebutkan ya, bahwasanya seorang lelaki tua yang Rasulullah lihat itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang mengasuh anak-anak manusia di sana. Taib, anak-anak yang meninggal sebelum dia balik. Taib. Kemudian yang selanjutnya, walladzi yuqidun nas yuqidun nar malik khazinun nar. Adapun yang engkau lihat, ada seorang laki-laki yang menyalakan api, dia adalah malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Pemimpinnya para malaikat penjaga neraka. Ya. Taib. Menunjukkan bahwasanya memang perjalanan manusia itu akan tetap dekat dengan neraka sekalipun mereka berada di tempat yang indah, yang nikmat, ya, yang nyaman. Ya, sebagaimana di surga nanti sama akan ada taib datang di sana dalil-dalil menjelaskan bahwasanya para penduduk surga nanti akan diperlihatkan kepada neraka. Dalam rangka apa? Agar mereka merasakan nikmatnya lebih besar lagi. Tuh lihat, kalau kamu masuk neraka itu seperti itu azabnya, sedangkan kamu sekarang nikmat ada di dalam surga. Ya, kurang lebih demikian gambaran yang akan diberikan kepada para penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, wallahu alam, ya apakah maksudnya ke arah sana? Kenapa Allah tabaraka wa taala memperlihatkan malaikat Malik di samping pohon yang begitu besar tersebut? Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dibawa kepada masuk ke dalam pohon tersebut. Ternyata di dalamnya ada satu negeri, ya, yang mana di dalamnya itu negeri yang begitu indah. Kata Rasulullah, tidak pernah aku melihat negeri yang lebih indah daripada negeri tersebut. Artinya apa? Ya, sebagus apapun tempat di dunia, ya, tidak akan ada yang mengalahkan tempat ini. Sekali lagi, ini di mana? Di alam barzakh, di alam kubur. Ya, taib. Tempat siapa ini? Maka itu adalah tempat keumuman orang-orang Islam, keumuman kaum mukminin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, orang yang lewat fitnah kubur tadi, ya, berhasil dia bisa menjawabnya, maka dia akan masuk ke tempat ini. Tayyib. Ya, di dalamnya ada laki-laki, ada perempuan, ada para orang tua, ada pemudanya, ada anak-anaknya. Ya, maksudnya anak-anak yang telah balik, ya, karena yang belum balik di mana tadi bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tayyib. Ya, menunjukkan ketika di alam kubur, ya, wallahu alam, maka usia mereka masih berbeda-beda. Usia manusia itu masih berbeda-beda sesuai dengan usia dia ketika meninggal. Ya. Adapun di padang mahsyar nanti, sebagaimana kita ketahui, manusia akan mulai dibangkitkan dalam keadaan yang sama semuanya nanti. Semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan sama. Demikian pula ketika masuk ke dalam surga, ya semuanya satu usia. Ya, taib. Sehingga ya ketika ditanyakan apakah seorang nenek-nenek masuk surga, tidak. Ya, karena di surga itu tidak ada nenek-nenek. Semuanya akan dibuat muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Kembali lagi, maka itu adalah tempat ya keumuman kaum mukminin. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berpindah kepada negeri yang selanjutnya, yang negerinya lebih indah daripada negeri yang sebelumnya, ini lebih bagus lagi nih. Maka fadarus syuhada itu merupakan tempat tinggalnya siapa? Orang-orang yang mati syahid, para syuhada. Ya, mereka lebih diutamakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggal mereka lebih nyaman lagi, lebih bagus lagi. Bayangkan, tempat orang beriman saja, kata Rasulullah, tidak pernah ada tempat di dunia yang lebih bagus daripada tempat tersebut. Sangat indah sekali. Ya. Dan yang mati syahid lebih indah lagi, lebih bagus lagi daripada para
kaum mukminin secara keumuman. Ya, menunjukkan apa? Kalau kita mau memperjuangkan untuk kenyamanan, keindahan, ya, hidup di dunia, ketahuilah hal tersebut tidak akan kita rasakan selama-lamanya. Ya, keindahan dunia ada ujungnya, ada akhirnya. Tetapi keindahan akhirat, taib, itu jauh lebih indah, ya, jauh lebih luar biasa, jauh lebih nyaman daripada apa yang bisa dihasilkan oleh manusia sekarang di dunia. Ya, hendaknya kita lebih memilih untuk kenyamanan di negeri akhirat nanti, dimulai di alam kubur ini. Taib. Wa ana Jibril, kata laki-laki tadi, dan aku adalah Jibril. Ya, wa hadza Mikail, dan dia adalah Mikail. Ya, barulah keduanya mengatakan jati dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keduanya adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Farfa' ra'sak. Selanjutnya kata keduanya berkata kepada Rasulullah, angkat kepalamu, lihatlah ke atas. Farafa'tu ra'si, aku pun menenggadahkan kepalaku. Fa idza fawqi mithlus sahabah, ternyata di atasku ada tempat seperti awan. Ya, taib, jauh lebih indah daripada tempat para syuhada, jauh lebih indah daripada tempat orang-orang kaum mukminin. Taib, qala, maka malaikat Jibril dan malaikat Mikail berkata, dzaka manziluk, itulah tempatmu, kata malaikat Jibril dan Mikail kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, qultu da'ani adkhul manzili. Kalau begitu, ya, izinkan aku untuk masuk tempat tinggalku nanti di alam kubur ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala innahu baqiya laka umurun lam tastakmilhu. Kata keduanya apa? Masih ada usia yang engkau miliki wahai Muhammad yang engkau belum habiskan. Ya, falau istakmalta ataita manzilak, maka ketika engkau habis usiamu engkau akan tinggal di sana, kata keduanya. Artinya tidak diizinkan Rasulullah ingin tahu seperti apa tempat tinggal beliau ketika di alam kubur nanti. Tetapi apa kata keduanya? Nanti yang engkau akan masuk ketika sudah waktunya. Taib, ya, menunjukkan bahwasanya tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Taib, ya, sekalipun beliau termasuk di antara para syuhada, ya, banyak orang-orang yang tidak mengetahui bahwasanya meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun itu mati syahid. Ya, sekalipun beliau meninggal karena sakit yang lama, sakit yang berkepanjangan, maka ada satu dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika beliau diracun oleh wanita Yahudi, ya, ingat ada satu kejadian Rasulullah SAW pernah diracun oleh wanita Yahudi. Ketika sudah ada bagian dari makanan yang ada racun tersebut masuk ke dalam tubuhnya, ya, barulah diberitahu Rasulullah SAW bahwasanya di makanan tersebut ada racunnya oleh malaikat Jibril. Ya, maka yang terjadi selanjutnya, kata Rasulullah, semenjak hari itu kesehatan beliau terus menurun, ya, terus menurun sampai beliau meninggal. Sehingga kata para ulama, apa sebabnya meninggal Rasulullah SAW? Ya, karena dibunuh oleh wanita Yahudi tersebut. Ya, sehingga beliau termasuk di antara para syuhada. Ya, sekalipun beliau mendapatkan keutamaan syuhada, ya tetap beliau mendapatkan. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggikan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada yang selainnya. Ya, karena pengorbanan beliau yang jauh lebih besar bahkan daripada syuhada siapapun. Ya, apa yang beliau telah berikan kepada kita semua sebagai umatnya sangat-sangat luar biasa, ya, sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa taala meninggikan beliau daripada seluruh manusia. Taib, dan itu yang kita inginkan. Ya, kita sangat berharap sekali melihat Rasulullah di atas kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa, dan kita pun bisa bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terindah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka itulah gambaran tentang nikmat kubur. Ya, nikmat kubur akan dirasakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang pertama tadi mampu menjawab fitnah kubur. Ya, kemudian orang-orang yang bertakwa, ada dalil di sana di antaranya apa? Para anak-anak yang belum balik akan merasakan nikmat kubur, ya, bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya siapa? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid, ya, orang-orang yang meninggal di medan peperangan, atau orang-orang yang meninggal karena sebab-sebab lain yang termasuk di antara mati syahid, ya, seperti orang yang meninggal tenggelam misalnya, orang yang meninggal karena membela hartanya ketika dirampok misalnya, sekalipun orang yang merampoknya adalah muslim, ya, maka dia pun termasuk di antara yang mati syahid. Ya, orang yang membela keluarganya, orang yang membela muslim yang lain misalnya, ya, taib, maka dia termasuk di antara orang-orang yang mati syahid. Taib, ya, itulah gambaran secara ringkas, ya, bagaimana kejadian-kejadian yang akan dialami oleh manusia. Taib. Adapun para
ulama ya banyak yang berpendapat sebagaimana tadi disebutkan, negerinya kaum mukminin ini berbeda ya. Negerinya ini begitu indah, nyaman ya, maka di antara pendapat yang kuat pula bahwasanya orang-orang yang beriman satu sama lain akan berinteraksi di sana. Ya, orang-orang yang beriman satu sama lain akan berinteraksi di alam kubur. Ya, mereka akan berbicara ya, satu sama lainnya akan saling mengunjungi. Apalagi mereka yang memiliki hubungan ketika di dunianya, ya mungkin mereka akan lebih dekat lagi, wallahu alam. Maka itu termasuk di antara perkara yang dijelaskan oleh para ulama mengenai perkara tersebut. Al-muhim ya, itulah gambaran manusia ketika mereka akan berada di alam barzakh. Ya, mau seperti apa kita? Ya, apakah menjadi orang yang sibuk dengan azab sebagaimana tadi disebutkan dengan berbagai macam dosa maksiat yang pernah dikerjakan ketika di dunia? Ya, atau menjadi manusia yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kemuliaan, keutamaan dari Allah. Taib, yang diantara ya hal yang bisa membuat kita mendapatkannya adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mudahkan ya kepada kita untuk bisa menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, untuk bisa lebih meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi kita sedang berada di taib waktu yang begitu dekat dengan bulan Ramadan ya, maka berharaplah kepada Allah agar kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang akan kita hadapi. Mari kita latih diri kita ya dari sekarang. Taib, masih ada kurang lebih sekitar 27 hari lagi lah ya, 27 atau 28 hari lagi menuju bulan Ramadan. Maka mari latih untuk banyak-banyak ibadah, banyak-banyak melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan ya itu termasuk di antara perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Taib, wallahu alam bisawab. Taib, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kajian ini. Tafadhalu, mangga silakan. Ada yang mau bertanya? Taib. Kalau sudah tidak ada yang tanya, ya mudah-mudahan cukup bermanfaat. Taib. Insyaallah kajian kita ya akan kita lanjutkan setelah pembahasan tentang alam kubur ini. Berarti perjalanan manusia selanjutnya akan beralih ke mana? Ke padang mahsyar. Ya, di hari kebangkitan. Ya, akan kita bahas beberapa perkara yang berkaitan tentang hari kebangkitan. Apa yang akan terjadi ya, sifat-sifat apa yang terjadi, bagaimana keadaan manusia, bagaimana keadaan alam ya, dunia dan lain sebagainya. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk membahas tentang perkara tersebut. Taib, ya demikian saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk antara amalan soleh kita ya, yang membuat kita tidak hanya berkumpul di masjid ini saja, tetapi terus berkumpul sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, saya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan. Demikian pula saya memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.